Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nui Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini Nui Sharing Knowledge ingin berbagi seputar tentang keistimewaan istighfar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. The power of istighfar. Hikmah istighfar dari seorang penjual roti dalam kisah Imam Ahmad bin Hambal. Terdapat suatu kisah yang inspiratif yang dinukil dari kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hambal, salah satu imam mazhab yang mempunyai nama asli Ahmad bin Muhammad bin Hambal Abu Abdul Allah al-Shahbani. Beliau juga merupakan murid dari Imam Syafi'i, imam fikih terkenal dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Dikisahkan oleh Imam Ahmad, suatu ketika saya mempunyai keinginan kuat untuk safar, berpergian ke suatu kota bernama Basrah atau Irak. Untuk suatu hal yang saya tidak ada keinginan atau rencana, hanya ada perasaan harus ke sana. Sebagaimana diketahui, Imam Ahmad tinggal di Baghdad, Irak. Jarak antara Baghdad ke Basrah sekitar 532 km. Tentu perlu suatu alasan khusus untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh, yang pada waktu itu mungkin harus ditempuh dalam beberapa hari. Namun, demikian karena keinginan itu begitu kuat, akhirnya Imam Ahmad pun menempuh perjalanan tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah Imam Ahmad di kota Basrah. Dan seperti umumnya orang bepergian, setelah sampai di sana dicarilah masjid. Selain sebagai tempat sholat, juga sebagai tempat istirahat. Kebetulan juga tiba di sana waktu Isya. Begitu selesai sholat dan jamaah pulang, Imam Ahmad pun bermaksud untuk tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Anda mau mengapain di sini ya Syekh?" Istilah atau panggilan Syekh di Arab biasa dipakai untuk 3 panggilan, yaitu panggilan untuk orang tua, orang kaya, ataupun orang yang berilmu. Panggilan Syekh di kisah ini panggilan sebagai orang tua, karena marbot taunya sebagai orang tua. Dan dia belum tahu kalau beliau Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. 1 juta hadis dihafalnya, sangat saleh dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto sehingga orang tidak tahu wajahnya, hanya saja namanya sudah terkenal. Diketahui bahwa di samping masjid ada rumah penjual roti, rumah ukuran kecil untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan dan rupanya memperhatikan peristiwa Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Kemari ya Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya punya tempat meskipun kecil." Lalu Imam Ahmad pun masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Dengan tetap tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini pun punya perilaku khas. Kalau Imam Ahmad ngajak bicara, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Astagfirullah. Saat memberi garam, astagfirullah. Memecah telur, astagfirullah. Mencampur gadum, astagfirullah. Dia senantiasa mendawamkan istighfar, sebuah kebiasaan mulia. Imam Ahmad pun memperhatikan. Lalu Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Namun marbot tidak mengizinkan dengan mengatakan tidak boleh, atau di sini tidak boleh tidur di masjid. Seperti biasanya masjid di Indonesia dilarang tidur di masjid.
Imam Ahmad melanjutkan ceritanya dan mengatakan, saya didorong-dorong oleh marbot masjid itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar dari masjid, dikunci pintu masjid. Lalu saya pun hendak tidur di teras masjid. Namun ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya datang lagi marah-marah kepada Imam Ahmad. Mau ngapain lagi, Syekh? Kata marbot. Mau tidur, saya musafir, kata Imam Ahmad. Lalu marbot pun berkata, di dalam masjid gak boleh, di teras masjid juga tidak boleh. Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita, saya didorong-dorong sampai jalanan. Melihat kebiasaan jarang ini, Imam Ahmad pun bertanya, sudah berapa lama kamu lakukan ini? Orang itu menjawab, sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan. Wow, sudah lama rupanya dia istiqomah melakukan amal ini. Lalu Imam Ahmad bertanya, apa hasil dari perbuatanmu ini? Orang itu menjawab, lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Semua yang saya minta pada Allah langsung diwujudkan. Lalu orang itu melanjutkan, semua dikabulkan Allah kecuali satu, masih satu yang belum Allah beri. Imam Ahmad penasaran lantas bertanya, apa itu? Kata orang itu, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan, ternyata karena istighfarmu. Penjual roti itu terperanjat memuji Allah, ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Ia pun langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad, subhanallah. Kisah dari Imam Ahmad bin Hambal tadi menggambarkan tentang kedahsyatan istighfar sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menolak doa yang dipanjatkan kepadanya. Seorang imam besar pun akhirnya berkelana ke pelosok negeri. Allah tuntun langkahnya agar sampai di negeri si tukang roti. Kemudian Allah membuat suatu keadaan hingga keduanya dipertemukan. Tak ada yang mustahil bagi Allah jika Dia berkehendak. Istighfar Rasulullah. Kisah Imam Ahmad tadi juga sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Man aktsarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammi farajan wa min kulli dikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya pada setiap kesedihannya jalan keluar, dan pada setiap kesempitan ada kelapangan, dan Allah akan memberikannya rezeki yang halal dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hadis di atas menunjukkan setidaknya 3 faedah dari memperbanyak istighfar, yaitu jalan keluar dari kesedihan, kemudian kelapangan dari kesempitan, dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi, istighfar merupakan solusi dari setiap masalah dan kunci untuk mendapatkan rezeki. Mengenai rezeki yang tidak disangka-sangka, beberapa ulama juga menyampaikan bahwa yang dimaksud tidak cuma rezeki dadakan, tetapi rezeki yang barokah. Kisah lainnya tentang istighfar berasal dari kalangan tabi'in. Dikisahkan juga bahwa pada suatu ketika ada seorang yang mengadu kepada Imam Hasan al-Basri perihal kegersangan yang melanda daerahnya. Orang lain yang mengadu perihal sedikitnya hasil bumi yang ia peroleh. Yang lain mengadu perihal sulitnya mendapat keturunan. Dan yang lainnya mengadu perihal kefakirannya. Kepada semua orang ini, Imam Hasan menganjurkan untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah. Ia ditanya, orang-orang datang kepadamu dengan berbagai hajat, mengapa engkau perintahkan mereka semua untuk beristighfar? Imam Hasan al-Basri menjawabnya dengan membaca ayat di atas. Demikianlah beberapa ibrah atau fadilah
dari mengucapkan atau mengistiqomahkan untuk senantiasa beristighfar pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Nah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya tentang istighfar kepada Allah, karena kita tak luput dengan kesalahan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.